Di tengah-tengah masyarakat kita beredar cerita-cerita mistis yang berkembang. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita tersebut, banyak yang beranggapan cerita tersebut hanya tahayul dan bahkan dianggap dongeng belaka, termasuk cerita tentang boneka arwah. Disadari atau tidak, ada makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita. Hanya saja kita tidak bisa melihat mereka, namun mereka bisa melihat kita. Beberapa waktu lalu, masyarakat dihebohkan dengan fenomena boneka arwah di beberapa kalangan selebriti tanah air. Ya, boneka arwah sebelumnya menjadi trending masyarakat Thailand yang dikenal dengan nama Luk Tep dan Guam Tong. Luk yang berarti anak, sedangkan Tep berarti dewa, bukan tanpa sebab. Menurut keyakinan mereka, boneka arwah adalah boneka yang dirasuki oleh para dewa-dewa mereka. Tak ayal, untuk mendapatkannya pun diperlukan beberapa persyaratan oleh tokoh atau ketua adat setempat. Sedangkan di tanah air sendiri, kehadiran boneka arwah sudah tak asing bagi mereka yang memiliki atau mengetahui ilmu perdukunan. Para dukun menjadikan boneka sebagai media untuk menyakiti seseorang dengan cara mentransfer makhluk-makhluk gaib ke dalam boneka tersebut yang dikenal dengan santet atau guna-guna. Sepasang keluarga kecil yang sangat mendambakan seorang anak lantaran di usia pernikahannya yang ke-7 tahun belum juga dikaruniai anak. Hingga pada tahun berikutnya, istri dari pasangan tersebut akhirnya mengandung dan melahirkan seorang putri yang sangat cantik dan menggemaskan. Betapa bahagianya mereka. Hari demi hari dilewati dengan penuh kebahagiaan bersama buah hatinya. Hingga sampai suatu hari, peristiwa tragis menimpa mereka, di mana ketika itu sang suami mengajak istri dan putri kesayangannya ke sebuah tempat wisata bermain, bermaksud untuk merayakan hari ulang tahun putrinya yang saat itu genap memasuki usia 2 tahun. Dengan mengendarai sepeda motor, mereka pun menuju tempat tersebut dengan penuh semangat. Namun naas, di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja sebuah truk pengangkut barang melaju kencang dari arah belakang mereka. Suaminya yang mengendarai sepeda motor itu pun kaget dan hilang keseimbangan. Hingga akhirnya sepeda motor yang mereka tunggangi itu pun oleng dan menabrak sebuah pembatas jalan. Beruntung kedua pasangan itu masih bisa selamat dari kecelakaan tunggal tersebut, tapi tidak dengan putri kesayangannya. Putrinya terlepas dan terlempar jauh dari mereka hingga membentur bahu jalan yang membuatnya meregang nyawa saat itu juga. Jerit tangis sang istri pun pecah seketika melihat anak kesayangannya yang tergeletak bersimpah darah, dan sang suami terdiam lemas seakan tak percaya dengan apa yang tengah mereka alami. Tak lama kemudian warga pun mulai datang untuk melihat dan membantu mereka. Putrinya segera dibawa ke rumah sakit terdekat, berharap nyawanya masih bisa diselamatkan. Namun tetap saja putrinya tak bisa diselamatkan. Setelah kejadian itu, tak disangka sang istri mengalami depresi hebat. Hari-harinya terus mengingat kenangan-kenangan manis bersama buah hatinya, seakan belum bisa menerima dan merelakan kenyataan tersebut. Dengan melihat keadaan istrinya yang semakin hari semakin memburuk, sang suami pun merasa sangat bersalah. Ia kemudian membawa istrinya ke beberapa rumah sakit dan psikiater, namun belum ada tanda-tanda kesembuhan pada istrinya.
Keputusasaan menutup jalan hati dan pikiran sang suami, hingga kemudian ia memutuskan untuk menemui seorang paranormal yang dulu ia kenal. Keesokan harinya, ia bergegas membawa istrinya menemui paranormal tersebut. Setibanya di tempat paranormal, sang suami tak segan-segan menceritakan kejadian yang dialami mereka dan meminta bantuan kepada paranormal untuk memulihkan kondisi istrinya. Setelah mendengar cerita mereka, sang paranormal pun kemudian mengambil sebuah boneka dan membacakan mantra-mantra pada boneka tersebut. Setelah sang paranormal selesai membaca mantra, boneka itu pun sedikit demi sedikit bergerak dan berbalik menatap ke arah pasangan suami istri itu. Sontak saja mereka pun kaget melihat boneka tersebut bergerak dan menatap mereka. Sang paranormal kemudian meletakkan boneka itu di lantai, lalu boneka itu pun berjalan menuju pasangan tersebut. Perlahan-lahan boneka itu sampai tepat di hadapan sang istri dan mengangkat kedua tangannya. Sang istri pun terdiam, kagum melihat boneka itu. Sambil tersenyum, sang istri kemudian mengangkat boneka tersebut seakan-akan ia sedang menggendong putrinya yang sudah meninggal. Suasana haru bercampur bahagia juga dirasakan oleh sang suami. Ia melihat senyuman bahagia pada istrinya yang sudah lama tak ia lihat. Mereka tampak bahagia dengan boneka tersebut. Sang paranormal kemudian menyuruh mereka membawa boneka itu dan merawatnya seperti anak kandungnya sendiri sebagai pengganti anak mereka yang sudah meninggal. Dari sinilah pengalaman supranatural mereka dimulai. Pasangan tersebut seakan menemukan kehidupan baru setelah diberi boneka oleh sang paranormal. Untuk beberapa hari mereka bahagia dengan boneka tersebut. Mereka merawat layaknya anak manusia pada umumnya, bercanda dan bermain, bahkan mereka selalu membawanya kemanapun mereka pergi. Namun ketika tuntutan pekerjaan datang, sang suami harus meninggalkan istri dan bonekanya untuk beberapa hari. Ketika hendak berangkat, terlihat ekspresi marah pada wajah boneka itu. Sepertinya ia tak mau ditinggalkan oleh pria tersebut. Namun hal itu tak diketahui oleh mereka dan sang suami pun tetap pergi. Setelah sang suami pergi, istri dan boneka itu pun masuk ke dalam rumah. Layaknya ibu rumah tangga, wanita itu mulai bersiap-siap membersihkan rumahnya dan meletakkan boneka itu di kamar mereka. Saat wanita itu sedang membersihkan dapur rumahnya, terdengar suara benda jatuh dari dalam kamar mereka. Wanita itu segera memeriksa dan ternyata yang terjatuh hanyalah sebuah bingkai foto mereka. Kemudian wanita itu mengambil bingkai tersebut dan membersihkan serpihan kaca yang berserakan di lantai tanpa kecurigaan apapun. Dan ketika malam hari wanita itu tidur dengan boneka tersebut, tiba-tiba ia bermimpi dikejar seorang anak kecil yang tak ia kenal. Dalam mimpinya, anak itu mencekik dengan kuat hingga ia merasakan sakit yang luar biasa, dan sosok anak itu kemudian berubah menjadi sebuah boneka yang mereka rawat. Wanita itu pun kaget dan terbangun dengan penuh ketakutan. Lalu ia melihat boneka di sampingnya tampak biasa-biasa saja, dan ia beranggapan kalau itu hanya mimpi biasa. Lalu ia pun melanjutkan tidurnya kembali. Kejadian serupa terus terulang pada malam-malam berikutnya. Tak hanya dalam mimpi, wanita itu sering mendengar suara anak-anak yang sedang asik bermain dan suara yang mengagetkan seperti benda-benda jatuh. Bahkan bayangan-bayangan hitam sering terlihat di dalam rumahnya. Kejadian-kejadian tak wajar itu membuat wanita tersebut tak bisa tidur dan ketakutan. Hingga sang suami pulang, ia melihat keadaan rumahnya yang gelap dan berantakan, seperti rumah yang ditinggalkan penghuninya. Sang suami merasa curiga dan khawatir terhadap istrinya. Ia pun kemudian memanggil dan mencari istrinya. Ia menemukan istrinya sedang menangis ketakutan di dalam kamar mereka. Sang suami pun bertanya kepada istrinya, namun istrinya tak menjawab apa-apa.
Ia hanya menangis dan menunjuk pada sebuah boneka yang berada di atas lemari mereka, dan boneka itu pun adalah boneka kesayangan mereka. Sepertinya sang istri sudah mengetahui bahwa penyebab kejadian-kejadian astral itu adalah boneka arwah tersebut. Lalu sang suami mengajak istrinya keluar dari kamar tersebut dan mencoba menenangkan istrinya. Setelah istrinya merasa tenang, sang suami kemudian menanyakan kejadian-kejadian selama suaminya di luar, dan sang istri pun menceritakan semuanya yang ia alami. Dan malam pun tiba. Mereka tidur tak seperti biasa. Sebuah boneka yang biasa tidur dengan mereka saat itu tak dihiraukan, dibiarkan begitu saja di atas lemari baju mereka. Sang suami ternyata hanya pura-pura tidur. Ia kemudian melihat boneka tersebut turun dari atas lemari dan keluar dari kamar mereka. Tak lama setelah boneka itu keluar, suara-suara aneh dan bising pun terdengar oleh sang suami. Dari situlah sang suami berpikir keras untuk mengusir roh jahat pada boneka tersebut. Keesokan harinya sang suami bekerja seperti biasa. Dalam bekerja, sang suami terus memikirkan kejadian-kejadian di dalam rumahnya. Meski boneka arwah tak bisa menyakiti secara fisik, roh-roh yang ada di dalam rumah mereka mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Ia berpikir jika mengembalikan boneka tersebut kepada sang paranormal, itu hanya fisik bonekanya saja. Karena ia merasa roh-roh jahat sudah merasa nyaman tinggal di rumah mereka. Karena terlalu memikirkan kondisi kehidupannya di dalam bekerja, sang suami sering gelisah dan pulang lebih cepat dari biasanya. Kondisi tersebut diketahui oleh teman-temannya hingga pada suatu hari di tempat ia bekerja. Salah seorang temannya menanyakan perihal kegelisahannya tersebut, dan sang suami pun menceritakan semua yang sedang dialaminya. Beruntung temannya adalah seorang yang mengerti betul tentang agama serta paham hal-hal yang bersifat gaib. Percakapan mereka pun terus berjalan. Nasihat demi nasihat tentang kehidupan terus diucapkan oleh temannya, hingga sang suami sadar bahwa kehidupan yang selama ini dijalaninya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Setelah percakapan itu selesai, sang suami kemudian pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, ia merenungi sejenak setiap kata demi kata dari temannya. Lalu ia memanggil istrinya dan menceritakan semua percakapan di tempat kerjanya, dan mengajak istrinya untuk merubah cara hidup mereka ke jalan yang benar. Sejak saat itu, pasangan tersebut terus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kewajiban-kewajiban sebagai hamba Tuhan terus dilakukan. Sholat malam pun tak pernah mereka lupakan. Hingga akhirnya gangguan-gangguan dari makhluk astral di rumahnya tak pernah ia rasakan lagi. Meski boneka tersebut masih mereka simpan, mereka sudah menganggap boneka itu hanya sebuah boneka biasa yang usang dan kotor. Sang suami kemudian membuang boneka itu. Jin yang jahat atau setan akan terus berusaha menyesatkan manusia melalui pikiran dan rasa takut, dengan atau tanpa perantara. Terlepas dari benar atau tidaknya narasi kami, silahkan penikmat dosa yang simpulkan dan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab.